Tak boleh sombong. Kenapa? Masa di depan belum tahu apa yang akan terjadi. Para sahabat, beberapa orang para sahabat sedang berkumpul di masjid Nabi SAW. Nabi lewat dan mengatakan, salah seorang di antara kalian gusinya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Sahabat Nabi, ahli jihad, ahli ibadah, ahli puasa. Rasul imamnya, dia di belakangnya membaca amin. Namun Nabi mengatakan, salah seorang di antara kalian gusinya di neraka Allah lebih besar daripada gunung Uhud. Sekarang semuanya saleh, tapi kondisi di depan belum ada yang tahu. Kalau beliau adalah sahabat Nabi, beliau sholat bersama Nabi, beliau ibadah bersama Nabi, beliau membaca Al-Quran di zaman Nabi, hidup dan selalu dekat bersama Rasul, bersalaman dengan Rasul, masih ada kemungkinan su'ul khatimah. Apalagi kita yang tidak bertemu dengan Rasul sama sekali, paling hanya bertemu dengan dinding rumahnya, itu pun gak boleh mendekat. Maka yang telah menata diri di atas kesolehan, jangan sombong dengan kesolehan itu. Jangan katakan saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Nihil semua yang sudah begini itu. Kenapa? Penilaian ada di akhir. Dan hidup masih mungkin akan berubah. Inilah yang harus selalu kita ingat. Kenapa agama Allah menurunkan keterangan tentang kematian. Dan mengingatkan kita berulang-ulang di dalam Al-Quran tentang kematian. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang namanya orang yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Pasti. Siapapun yang bernyawa kata Allah pasti mati. Sampai malaikat maut mencabut nyawa pun akan mati. Padahal beliau yang mencabut nyawa. Beliau akan merasakan kematian itu. Namun ingat mati bukan sekedar ingat mati. Namun ingat mati itu untuk membenahi amal. Kenapa? Lihat ayat setelahnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Amalan-amalan kalian sebelum kalian wafat itu akan terima ganjarannya pada hari kiamat. Dan kita semua tahu Allah sudah tentukan hari, tanggal, jam, menit, detik, semua kita sudah punya. Kapan kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir? Mungkin pekan depan, mungkin bulan yang akan datang, mungkin tahun yang akan datang, Allahu a'lam. Tak ada yang tahu. Tapi sudah tertulis. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal yang Allah tentukan, tidak bisa diundur sesaat, tidak bisa dimajukan sesaat. Kenapa Allah ingatkan kita akan ajal? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dalam Al-Quran surah An-Nisa. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu datang menjemput kalian. Walaupun kalian berada di benteng paling kokoh di permukaan bumi ini. Tak ada benteng yang bisa menghalangi datangnya kematian. Supaya kita ingat bahwa kita akan dihisab. Ketika kita ingat bahwa kita akan dihisab, kita mengambil aksi berhati-hati dalam melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Berhati-hati ketika berbicara. Jangan sampai yang dibicarakan hal yang akan merusak kehidupan akhirat kita. Berhati-hati ketika melihat. Jangan sampai yang kita lihat itu kita menangis, menyesalinya di yaumil mahsyar kelak. Berhati-hati ketika mendengar sesuatu. Jangan sampai yang kita dengar membuat kita menangis air mata darah di akhirat. Berhati-hati ketika akan terima sesuatu, ketika memberi sesuatu. Berhati-hati ketika kaki akan melangkah kemana tempatnya. Jangan sampai tak berhati-hati lalu kemudian menyesal di saat penyesalan tiada arti. Penyesalan baru bermanfaat kalau setelah menyesal masih ada waktu untuk merevisi. Namun penyesalan tidak akan bermanfaat kalau setelah menyesal itu waktu merevisinya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu penyesalan bermanfaat kalau belum wafat. Penyesalan bermanfaat kalau belum wafat. Kenapa? Kalau belum wafat, waktu revisinya masih ada. Namun kalau sudah wafat, tidak ada waktu merevisinya. Dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah pasti akan terima taubat seorang hamba, apapun yang dia lakukan. Sebenarnya apapun dosanya, Allah ampunkan semuanya. Ma lam yugharghir. Kalau nyawa belum sampai di tenggorokan, sehingga keluar kata-kata, keluar suara itu karena tenggorokan sudah mulai kehilangan nyawa. Gargarah. Itu yang disebut dengan gargarah. Lihat orang yang mau meninggal dunia coba. Gitu. Terutama kalau dia meninggal dalam keadaan sakit. Akan ada itu terjadi. Itu namanya gargarah. Walau dia belum wafat, tapi kalau sudah gargarah, Allah tutup pintu taubat. Waktu merevisi sudah tertutup, kafilah sudah berangkat. Namun sebelum waktu itu datang, maka Allah masih buka seluas-luasnya pintu taubat. Seluas-luasnya, tak ada dosa yang tak diampuni. Mau luas gimana lagi coba? Pintu taubat itu. Tak ada dosa yang tak diampuni. Mau dosa apa coba?